Assalamualaikum, hai teman-teman semua. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Buat teman-teman yang lagi sakit, aku doain ya, semoga lekas sembuh, amin ya robbal alamin. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi di video baru aku dan aku bisa sapa-sapa teman-teman semua. Di video kali ini seperti biasa, aku akan evaluasi budgeting di minggu kedua bulan November. Masya Allah tabarakallah, gak kerasa waktu tuh cepet banget berlalunya. Gimana nih teman-teman resolusi kalian di tahun 2024 ini? Kira-kira resolusinya ada yang udah tercapai atau belum? Kalau belum tercapai gak apa-apa, yuk kita coba lagi sama-sama di 2025. Yuk lanjut ke video teman-teman. Nah itu dia tadi budgeting aku di minggu kedua bulan November. Seperti biasa, untuk evaluasi budgeting aku akan isi di kolom aktual dan selisih. Buat teman-teman yang udah selalu lihat video aku, mungkin udah tahu ya gimana cara aku budgeting dan evaluasi. Dan gak lupa juga kalau kita mau budgeting harus banget kita mencatat seluruh pengeluaran kita, mau kecil ataupun besar. Nah ini dia buku rekap aku untuk pengeluaran di setiap bulannya. Di sini aku pisahkan beberapa posnya, kemudian aku tulis rekap pengeluaran di setiap minggunya. Dan untuk catatan pengeluaran yang lebih lengkap, biasanya aku tulis di kertas terpisah, jadi ini adalah rekap total di setiap minggunya. Kalau ngomongin metode mencatat, menurut aku fleksibel banget ya, bisa disesuaikan aja dengan kenyamanan teman-teman. Karena setiap orang itu punya kecocokannya masing-masing dan fleksibilitasnya masing-masing. Kalau aku pribadi masih sukanya mencatat ya teman-teman, karena kalau mencatat aku itu nggak selalu menyepelekan dalam mencatat pengeluaran. Sedangkan kalau pakai HP biasanya aku menyepelekan dan akhirnya aku nggak catat semua pengeluaranku. Dan penting banget menurut aku kalian harus menyempatkan waktu 5 menit dalam satu hari untuk mencatat pengeluaran di hari tersebut. Nah itu dia teman-teman pengalaman aku dalam mencatat pengeluaran setiap harinya. Lanjut di sini aku mau isi kolom aktual sesuai dengan nominal yang aku pakai di minggu tersebut. Untuk pos listrik di sini terpakai 100.000, kemudian BBM terpakai 25.000. Lanjut untuk pos air galon terpakai 21.000, belanja bulanan 242.000, belanja mingguan terpakai 100.000, kesehatan 12.000, dana tak terduga 25.000 dan jajan 35.000. Nah, itu dia ya teman-teman pengeluaran yang terpakai di minggu kedua. Untuk pos belanja bulanan di sini pengeluarannya cukup banyak ya teman-teman, karena aku beli telur 1 krat atau 30 butir, beras, minyak dan lainnya. Lanjut ya teman-teman, di sini aku mau isi kolom selisih. Untuk kolom selisih ini adalah sisa budget dari setiap posnya. Yuk lanjut aja kita isi. Yang pertama ada pos listrik, di sini nggak ada sisanya. Kemudian BBM juga nggak ada sisanya. Untuk pos air galon, alhamdulillah ada sisanya 4.000. Kemudian belanja bulanan sisanya 8.000. Untuk belanja mingguan nggak ada sisanya. Kesehatan ada sisa 13.000. Dana tak terduga juga nggak ada sisa dan jajan ada sisa
15.000. Alhamdulillah di minggu ini ada 4 pos yang tersisa, yaitu air galon, belanja bulanan, kesehatan, dan jajan. Setelah ini kita akan totalin berapa jumlah aktual dan selisih. Sambil aku jumlahin, aku mau sapa-sapa teman-teman semua. Buat teman-teman yang baru pertama kali nonton video aku, hai, salam kenal. Perkenalkan, aku seorang ibu rumah tangga yang saat ini ikut merantau dengan suami ke Papua. Di channel YouTube ini insya Allah aku akan sharing hal-hal yang bermanfaat buat teman-teman semua. Khususnya aku akan sharing cara aku mengelola keuangan keluargaku, saving, budgeting, dan lainnya. Kalau kalian berkenan, yuk dukung channel aku dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Terima kasih ya teman-teman, semoga di channel ini kita bisa belajar bareng-bareng. Lanjut ke video, di sini tadi aku udah jumlahkan untuk kolom aktual totalnya terpakai 560.000. Sedangkan untuk kolom selisih sisanya 40.000. Jadi balance ya teman-teman dengan budget yang udah aku tetapkan di minggu ini yaitu 600.000. Alhamdulillah masih ada sisa di minggu ini, meskipun sisanya nggak banyak, tetap harus disyukuri ya teman-teman. Dan seperti biasa untuk di catatan aku akan isi week kedua sisanya 40.000. Selanjutnya aku akan tulis dana tak terduga terpakai untuk pembelian buah. Karena untuk buah saat ini nggak ada budget khusus, jadi kadang-kadang aku ambil dari belanja mingguan atau dari dana tak terduga. Selama ini aku itu nggak pernah beli buah setiap minggunya ya teman-teman, jarang-jarang. Tapi saat ini aku mau rutinkan untuk beli buah karena menurut aku buah itu penting banget untuk kebutuhan serat kita. Jadi buat teman-teman yang jarang banget makan buah, aku saranin untuk rutin konsumsi buah-buahan. Makan buah-buahan gak harus yang mahal kayak pir atau apel, kalian bisa rutinkan makan pepaya atau melon. Dan buat teman-teman yang selalu menjunjung tinggi untuk berhemat, aku saranin jangan cuma berhemat tapi kita gak memikirkan nutrisi di dalam tubuh kita, karena ternyata penting banget di dalam piring kita harus ada karbohidrat, protein, dan sayur-sayuran. Jadi buat teman-teman yang saat ini nyaman makan dengan satu lauk aja, menurut aku perlu ditambah ya teman-teman. Dan aku salut banget buat teman-teman yang bisa berhemat tapi kebutuhan nutrisi di dalam tubuh tetap terpenuhi. Yuk lanjut ke video. Di sini aku lagi review sambil aku zoom ya teman-teman biar kalian itu terlihat jelas. Dan kalau teman-teman mau jadikan referensi juga boleh banget. Nah, buat teman-teman yang mau tiru budgeting siapapun, kalian itu bisa tiru cara atau metode yang digunakan, tapi jangan tiru nominalnya. Karena setiap keluarga kebutuhannya itu berbeda-beda dan jumlah keluarganya juga berbeda-beda. Jadi kalau kalian tiru nominalnya itu nggak akan sesuai dengan kondisi kalian. Dan buat teman-teman yang minta dibuatkan budgetingnya, mohon maaf aku nggak bisa buatkan karena setiap keluarga pengeluarannya berbeda-beda. Aku pun gak bisa memperkirakan berapa budget untuk kalian. Selain itu, setiap daerah pasti bahan pokoknya itu harganya berbeda-beda, jadi aku gak bisa menentukan budget dari setiap keluarga. Jadi paling aku bisanya kasih saran gimana caranya supaya gak boncos. Dan dari saran itu aku juga kembalikan ke keputusan teman-teman. Intinya kalau misalnya kebutuhan atau pengeluaran kalian banyak, kemudian jumlah keluarga kalian juga banyak dan penghasilan kalian sedikit, kalian bisa review kira-kira pengeluaran apa yang masih bisa ditekan. Selain itu, kalian juga bisa belajar untuk hidup hemat, karena menurut aku kalau kita mau cukup harus ada hal-hal yang kita korbankan. Dan kalau semua cara udah dicoba tapi masih nggak cukup juga, mungkin ini saatnya kalian bisa mencari penghasilan tambahan. Mungkin teman-teman bisa mencari peluang usaha di lingkungan sekitar. Kira-kira jualan apa yang bisa laku di lingkungan kalian? Nah, itu dia ya teman-teman tips dari aku, semoga bermanfaat di kalian. Yuk lanjut ke video. Di sini aku udah selesai mengeluarkan sisa budget di minggu kedua. Untuk budget mingguan biasanya aku taruh di dompet mini ini ya teman-teman, untuk memisahkan antara dompet bulanan dengan dompet mingguan. Selanjutnya aku akan masukkan uang sisa dari setiap posnya ini ke dalam dompet bulanan.
Nah, seperti itu ya teman-teman cara aku evaluasi budgeting di setiap minggunya. Jadi buat teman-teman yang selalu gagal budgeting dan boncos di akhir bulan, jangan patah semangat ya. Karena menurut aku budgeting itu sebuah proses, jadi prosesnya nggak instan. Pasti ada aja lika-liku yang harus kita lalui. Semoga kita bisa berhasil dalam budgetingnya. Dan budgeting yang sukses itu nggak diukur dari banyaknya sisa, tapi cukup aja tuh udah alhamdulillah banget ya teman-teman. Saran aku jangan selalu menyalahkan diri kalian sendiri meskipun belum berhasil budgeting. Dan menurut aku bukan kalian yang salah, tapi memang prosesnya nggak mudah. Teman-teman udah mulai budgeting aja menurut aku udah hebat banget karena kalian mau memperbaiki keuangan keluarga kalian. Yuk semangat ya teman-teman, kita belajar bareng-bareng. Gak kerasa udah sampai di penghujung video, aku pamit ya teman-teman. Kalau kalian suka dengan video aku, jangan lupa like, komen, dan share ya. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum, bye-bye.